Saya akan bahas Budi Ari dan judi online, tetapi ingin saya mulai dari pertemuan Solo. Bang Ray Rangkuti sudah menyinggung apa hebatnya presiden yang sudah lengser ke Prabon, sehingga presiden yang sudah menjabat mendatangi kediamannya. Tidak wajar dalam praktik ketatanegaraan. Biasanya mantan presiden yang menjemput presiden yang sedang berkuasa. Apa sebabnya Pak Presiden Joko Widodo begitu dimuliakan? Bahkan akhir-akhir ini hampir banyak di sekitaran Jawa Tengah bahkan Jakarta calon-calon kepala daerah berkunjung kepada mantan Presiden Joko Widodo. Dalam konsep presidensial tidak ada mantan. Saya mau mensederhanakan saja. Presiden yang sudah lengser ke Prabon dikunjungi oleh banyak calon. Padahal harusnya tidak ada kuasa apapun itu. Dan tidak lumrah juga. Artinya bahwa Pak Presiden Joko Widodo masih dianggap sebagai kekuatan penting. Saya khawatir Presiden Prabowo juga menganggap bahwa perlu baginya untuk melaporkan banyak hal terhadap Presiden Joko Widodo yang kemudian diikuti sambil makan malam itu. Makan malamnya juga menarik karena Pak Prabowo mengatakan tidak ada persoalan politik yang dibahas. Padahal pertemuan itu dalam cakrawala politik sudah pasti itu pertemuan politik. Sulit diingkari bahwa itu hanya sekedar basa-basi makan malam gitu ya. Nah, banyak hal yang mungkin dibicarakan termasuk suatu situasi yang menurut kita menarik begitu muncul kasus Tom Lembong yang disampaikan Datuk Karni, muncul kasus judi online. Tiba-tiba kita jadi lupa semua ada kasus yang juga sangat penting yang tiba-tiba juga sudah mulai surut misalnya. Kasus Fufu Fafa misalnya. Apakah ini semua bagian dari upaya kita melupakan banyak kasus-kasus penting melalui kasus-kasus yang pada dasarnya mungkin real ya. Saya melihat pertemuan ini syarat makna. Banyak hal. Menjelaskan bahwa Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi dihormati oleh Pak Prabowo bukan main. Itu satu sisi yang perlu kita lihat. Nanti kita akan bahas betapa sisi-sisi lainnya mungkin juga bisa banyak. Apa pentingnya bagi calon-calon kepala daerah ini untuk berhadapan atau bertemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi termasuk yang ahli kalau bicara strategi politik karena dia memenangkan Pak Prabowo juga. Bahkan dugaan kami banyak faktor kecurangan di dalamnya. Masih melibatkan aparat ya, dan segala macamnya. Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun. 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islah.
dalam catatan kejahatan, terutama judi, karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul, ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel Nets 2045, membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada kesempatan video kali ini kita membahas judol ya, atau judi online yang kini lagi maraknya di Indonesia. Dan tentu ini sudah ada ya beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus judi online di Indonesia. Ya, salah satunya tadi sempat ada dugaan-dugaan Budi Ari ya, yang pernah sebagai Menkominfo ya di era pemerintahan Presiden Jokowi. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Bung Ferry Amsari, apakah judi online ini ada kaitannya dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo di Solo. Nah, tadi sempat disinggung juga ke sana, karena menurut Bung Ferry Amsari, ya presiden yang telah habis masa jabatannya dengan presiden yang baru itu hubungannya tidak perlu terlalu semacam itulah. Maksud saya bukan tidak perlu sebetulnya, tetapi mungkin karena langsung beredarnya berita-berita sekarang ini, ya mungkin tadi penyampaian tersebut ya disampaikan oleh Bung Ferry. Saya percaya teman-teman juga sudah paham dan memahami penyampaian dari Bung Ferry Amsari. Dan di sini pertanyaannya adalah, apakah Prabowo masih terbayang-bayang dengan pemerintahan Jokowi dulu, atau Prabowo masih jadi bayang-bayangnya Jokowi, atau bagaimana? Nah, pembahasan strategi politik dalam pertemuan di Solo. Nah, apa yang mereka bahas di Solo? Nah, coba saya akan baca, dan ini ditulis oleh Basuki Rahmat ya, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina ya, Henry Satrio, mengakui banyak masyarakat yang menilai Presiden Prabowo Subianto seperti masih berada di bawah bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo. Ya, karena pertemuan keduanya di Solo ya, Jawa Tengah, Minggu malam, yaitu pertemuannya malam-malam pula ya gitu ya. Pertemuannya malam hari ya, pada 4 November 2024 lalu. Namun Henry Satrio yang akrab disapa Hensat meyakini Prabowo adalah pemimpin yang berdaulat tanpa dipengaruhi pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya masih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk terus menjalankan kabinetnya, pemerintahannya sampai 100 hari ke depan, tutur Hensat dalam keterangannya di Jakarta Senin 4 November 2024 lalu. Hensat menilai ada pembahasan strategis ya, strategi politik dalam pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang berlangsung di Solo itu. Ia mengatakan juga bahwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi terjadi saat momen Pilkada 2024. Selain itu, akhir-akhir ini juga ada beberapa isu yang tengah hangat diperbincangkan seperti kabinet dan juga kasus-kasus korupsi. Ya, kalau masalah kabinet Prabowo, seolah-olah kabinetnya ini sebagai uji coba 6 bulan. Kalau kinerjanya atau kita bisa bilang nggak bisa kerja, itu langsung diganti atau langsung diberhentikan. Dan masalah korupsi beberapa hari terakhir ini, dan mungkin di bulan ini, di minggu ini, sudah banyak sekali mereka-mereka ya yang dulu melakukan korupsi, yang beberapa tahun tidak tercium bau busuknya ya, tidak tertangkap, belum diselidiki atau apapun itu. Dan ternyata di era Prabowo sudah ada beberapa nama yang diduga pelaku korupsi yang merugikan negara. Dan kemudian dengan tanda kutip di sini, mungkin bisa saja habis bahas pilkada, bahas kabinet, atau mungkin juga ngobrol soal gerakan Solidaritas Nasional atau GSN yang baru saja dibentuk
ujar pendiri lembaga survei kedai kopi itu. Maka dari itu, dia menilai pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa antara kedua tokoh bangsa, melainkan merupakan pertemuan yang menunjukkan adanya hubungan dinamis antara kedua tokoh tersebut. Sebelumnya, pada Minggu malam, pada tanggal 3 November 2024 lalu, Prabowo menemui Jokowi di kediamannya yang berlokasi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, yaitu Solo, Jawa Tengah. Setelah menemui Jokowi di kediamannya selama 30 menit, keduanya melanjutkan perbincangan di salah satu angkringan Solo. Kunjungan Prabowo ke kediaman pribadi Jokowi dilakukan seusai mantan Menteri Pertahanan itu kunjungan kerja ke Merauke, Papua pada Minggu siang 3 November 2024 lalu. Seusai pertemuan, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termaksud makanan pada malam itu, makanan nasi goreng Jawa enak, ucap Prabowo. Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Prabowo hanya menjawab singkat masalah ini dan itu ujarnya. Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun. Pada kesempatan yang sama, terlihat pula calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, dan calon wali kota Surakarta, Respati Ardi, yang kebetulan makan di tempat yang sama. Respati mengaku tak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi. Tadi ketemu, menyapa, akan tetapi nggak sempat ngobrol, katanya. Ya, jadi apakah memang hubungan Pak Jokowi dan Prabowo ada masih hubungan khusus, atau memang itu hanya sekedar pertemuan antar tokoh bangsa saja? Atau ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan oleh pemimpin bangsa kita yang baru, yaitu Presiden Prabowo, karena bagaimanapun Presiden Jokowi, ya Pak Jokowi, mantan presiden kita, ya selama 10 tahun pasti beliau banyak hal-hal yang memang harus perlu kita bilang ibaratkan sharing, ya harus perlu disampaikan kepada Pak Prabowo. Ya, ini lokasinya di sana seperti ini kondisinya, ya situasinya seperti ini, dan mungkin bisa saja itu terjadi sharing-sharing antar tokoh gitu ya, antar tokoh bangsa. Tetapi mungkin di sisi lain ada orang yang beranggapan bahwa emang apalagi urusan Jokowi, sekarang kan sudah Prabowo yang menjadi presiden. Nah, ada juga mungkin pertanyaan sedemikian. Tetapi sebenarnya fine-fine aja ya. Menurut saya ya sah-sah saja ketika Prabowo Subianto ya mungkin menemui Pak Jokowi, saling sharing, saling memberikan masukan, karena bagaimanapun Pak Jokowi juga pernah memimpin 10 tahun di negara ini. Apalagi dengan Pak Prabowo yang masih baru saja menjadi presiden, ya beliau ya pasti butuh mungkin sharing-sharing dan hal-hal yang lainnya guna untuk membangun bangsa dan negara ini juga. Dan terlepas daripada itu, sebetulnya kita melihat bahwa perkembangan di era Pak Prabowo sekarang ini, ya meskipun belum ada 1 bulan ya, belum 1 bulan menjabat sebagai presiden, sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat terungkap, bahwa banyak yang sudah diselidiki ya, kasus-kasus korupsi ya. Seperti kemarin ada sudah sebagai ditersangkakan ya Tom Lembong, dan juga ada beberapa rekan-rekannya yang melakukan tindakan korupsi yang itu memang harus diperiksa juga, yang mungkin yang lainnya. Dan meskipun kalau kita melihat bahwa Tom Lembong kasusnya ini kan sudah lama sekali, dan banyak yang bertanya, loh kenapa sekarang KPK baru melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya? Kenapa baru terungkap? Apa pekerjaan KPK selama ini? Sehingga kasus itu yang sudah bertahun-tahun lamanya baru terungkap sampai sekarang. Itu banyak sekali penyampaian teman-teman netizen yang menyampaikan hal-hal sedemikian. Ya, tetapi terlepas daripada itu, sebetulnya ya namanya juga Indonesia gitu ya, memang harus membutuhkan dan benar-benar membutuhkan pemimpin yang
tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun, yang tidak ada unsur-unsur yang memang harus izin ke sana dulu, izin ke sini dulu untuk mengambil sebuah keputusan. Dan saya rasa itu lebih tepatnya ke Pak Prabowo sebetulnya, karena bagaimanapun beliau salah satu tokoh bangsa ini ya, dan lagi pula beliau adalah pemilik partai, tidak kader partai, tidak anggota partai, dan beliau memang real ya, pemilik partai ya, sebagai ketua umum juga. Jadi nggak bakal ada lagi yang harus misalkan harus melalui keputusan ketua umum dulu, harus menanyakan ketua umum dulu seperti itu, tidak ada ya. Ya pun mungkin paling ya itu paling urusan internal Gerindra yang mungkin ada sharing-sharing masukan dari kader-kadernya atau pengurus-pengurus intinya ya, mungkin itu saja sebetulnya. Makanya kalau kita melihat beberapa bulan ini, di bulan ini lebih tepatnya sudah mulai banyak terungkap kasus-kasus ya. Seperti baru-baru ini kasus Jurul tadi yang saya bahas itu sudah mulai terungkap juga, dan Budi Ari menyampaikan bahwa dirinya siap diperiksa oleh aparat kepolisian dan memang itu harus tegas diperiksa seperti disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Ya, Budi Ari harus diperiksa ya agar kita mengetahui ya apakah beliau terlibat apakah tidak ya, dan itu benar-benar harus diperiksa. Dan bila mana memang seperti dugaan itu Budi Ari terlibat, ya Pak Prabowo mau nggak mau harus membersihkan ya, membersihkan dalam artian tidak apa namanya, bukan membersihkan si Budi Ari tadi ya, tetapi membersihkan Budi Ari dari pemerintahan Prabowo gitu ya, artinya mengganti posisi Budi Ari, atau mungkin bisa kita bilang pesan kata kasarnya memecat Budi Ari dan digantikan oleh yang lain, agar pemerintahan Prabowo ini tidak ada lagi kotoran-kotoran yang mengganggu seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi semacam di dalam pemerintahannya ada orang-orang yang terlibat kasus ini, kasus itu, dan lain sebagainya ya. Jadi itu tadi saya ada baca caption di salah satu TikTok. Jadi pesan buat Pak Prabowo segera segera pecat dan tangkap Budi Ari agar tidak mengkotori pemerintahan Bapak ke depan. Ya seperti itu. Itu saja teman-teman, saya minta maaf bila mana ada penyampaian, ucapan yang salah, dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Saya percaya teman-teman juga lebih paham dan memahami bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Silahkan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nantinya kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.